Ya, halo semuanya. Kita bertemu lagi dalam belajar biar pintar. Kita ada di bab 3 membahas mengenai gerak lurus. Di step kedua ini kita membahas mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Apa itu GLB? GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang selalu tetap. Penting untuk kita ingat di sini, yang pertama adalah lintasannya yang lurus, dan yang kedua kecepatan yang selalu tetap. Ketika kita bicara tentang kecepatan, karena dia adalah besaran vektor, maka kecepatan memiliki dua hal yang penting, yaitu besarnya tetap dan arahnya tetap. Jadi tiga hal di sini, lintasannya lurus, besarnya kecepatan tetap, dan arahnya kecepatan yang selalu tetap. Rumus untuk GLB sudah pernah kita bahas di SMP, yaitu V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, satuannya adalah meter per second. Satuannya kecepatan adalah meter per second. Berikutnya kita belajar tentang grafik GLB. Di sini ada grafik V terhadap T. Kalau grafik GLB, nilai kecepatannya dinyatakan atau digambarkan dengan garis biru ini, berarti waktu terus berjalan tetapi V-nya selalu konstan. Berikutnya, kalau kita membahas mengenai grafik ini, selain V dan T, kita juga bisa menghitung besaran S atau jaraknya. Jarak atau S dinyatakan sebagai S sama dengan V kali T. Di sini bisa kita nyatakan bahwa S sama dengan luas kurva. Nah, di kurva ini kita tinggal menghitung panjang kali lebar, karena kebetulan kurvanya berupa persegi panjang. Jika nanti kurvanya berupa bangun datar yang lain, kita tinggal menghitung luasnya sesuai gambar yang disajikan. Berikutnya, kita belajar tentang grafik S terhadap T, jarak terhadap waktu. Dari rumus V sama dengan S per T, kita bisa memanfaatkan grafik ini untuk menghitung V. V atau kecepatan merupakan kemiringan garis. Berarti V sama dengan S per T bisa juga kita mencari dengan cara menghitung kemiringan garisnya ini berapa. Oke, itu ada dua hal, yaitu mengenai penghitungan pakai rumus, dan yang kedua kita memanfaatkan data dari grafik. Berikutnya kita masuk contoh soal dan pembahasan. Dua mobil bergerak saling mendekati pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan pada sebuah lintasan lurus yang bersebelahan. Kelajuan tiap mobil masing-masing adalah 117 km per jam dan 144 km per jam. Jika kedua mobil berpapasan setelah masing-masing bergerak selama 15 menit, berapa jarak antara kedua mobil mula-mula? Ini ilustrasi kejadiannya. Misal mobil A ada di sebelah kiri bergerak ke kanan, mobil B di sebelah kanan dan bergerak ke kiri dengan kecepatan masing-masing ada, VA ada, VB nya ada. Kemudian mereka bergerak dan berpapasan bertemu di titik C ini. Ingat, titik C atau di tempat bertemunya kedua mobil belum tentu di tengah-tengah. Kenapa? Karena besar kecepatan antar mobil A dengan mobil B tidak sama. Kita masukkan datanya sekarang. VA kalau kita rubah menjadi meter per second menjadi 32,5. VB sama dengan 40 meter per second. Kemudian kita nyatakan SAB atau jarak AB ini sama dengan SAC ditambah SCB. Panjang garis AB sama dengan panjang garis AC ditambah panjang garis CB. Karena dia GLB, maka kita bisa menyatakan S sama dengan V kali T, sehingga SAC sama dengan VA kali T ditambah VB kali T. Atau kita bisa juga langsung menjumlahkan V nya, karena dia berpapasan maka VA ditambah VB dikalikan waktunya, ketemunya sama dengan 65.250 meter. Jadi jawabannya
SAB sama dengan 65.250 meter. Contoh soal kedua, kita bicara tentang grafik sekarang. Di sini ada grafik S terhadap T. Di bagian grafik ini ada garis merah. Ini menyatakan data yang harus kita hitung nanti. Pertanyaannya adalah hitung jarak benda pada detik ke-8. Nah, dari grafik kita bisa lihat bahwa mula-mula dia di posisi 5 meter, kemudian pindah ke posisi 15 meter. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita hitung dulu V-nya. V sama dengan S per T. S sama dengan 15 dikurangi 5. Nih, 15 dikurangi 5. Perpindahannya sejauh 10 meter. Dalam waktu T sama dengan 4 sekon. Sehingga V sama dengan 2,5 meter per second. Berikutnya, kita bisa menghitung S akhir. S akhir sama dengan S awal ditambah dalam kurung V kali T. Dari gambar grafik, S0 nya sama dengan 5. Berarti nanti kita hitung 5 ditambah 2,5 kali 8. Ketemunya adalah 25 meter. Jadi jarak pada saat detik ke-8, jarak yang sudah ditempuh sama dengan 25 meter. Ya, step kedua selesai. Berikutnya kita masuk ke step ketiga. Kita bicara tentang GLBB. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar.